Assalamualaikum sahabat semuanya. Ini di depan saya itu ada pohon pepaya, jenisnya California, tetapi dia hebat, bagus, termasuknya bagus. Ini banyak di sana juga ada banyak lah. Pokoknya ini termasuk kebun pepaya semuanya. Anehnya, ternyata kebun pepaya ini adalah kebun pepaya di dalam kebun alpukat. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di samping-samping sekitar kita ini banyak sekali pohon-pohon alpukat dari berbagai varian lah ya. Yang jelas alpukat yang enak deh gitu. Tapi lebih aneh lagi, ternyata kebun alpukat ini berada di dalam kebun duren. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan lagi, ternyata di sini banyak banget pohon-pohon duren. Maka kita menjadi bertanya-tanya dalam hati, siapa sih yang punya? Lalu kemudian motivasinya apa sih kemudian kok mengelola lahan ini dengan sedemikian luar biasanya lah kalau menurut saya, karena jarang sekali orang yang sampai berpikir seperti ini. Alhamdulillah nih di sebelah saya sudah ada Pak Wawan dan beliau seorang anggota Polri. Halo Pak Wawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tengah-tengah kesibukannya dia masih menyempatkan memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Oke Pak Wan, sebetulnya konsep kebun panjenengan ini apa sih sebetulnya nih? Ada pepaya, ada kembangkol, ada timun, ada duren, ada alpukat, dan yang lain-lain sebagainya nih. Ini konsep gimana ini ceritanya nih? Terima kasih Mas. Sebenarnya sih dulu pengennya kebun duren sama alpukat ya. Baik. Terus untuk konsep durennya itu saya pengen nanam banyak, tapi karena keterbatasan lahan jadi saya nonton di YouTube itu pakai triple planting ya Mas ya. Oke. Ya, triple planting yang satu apa itu? Satu rumpun itu 3 pohon biar bisa nanam banyak, karena luasnya kan tanahnya kan nggak luas. Oke ya. Sambil nunggu duren, alpukat berbuah, ngapa ya kita yang bisa dipanen cepat buat ini buat bantu-bantu operasional. Ya operasional. Duren kan butuh pupuk, alpukat juga butuh. Kita nanamnya pepaya kan lebih cepat dipanen. Oke. Umur 8 bulan aja sudah mulai dipanen itu. Lalu juga ada timun. Lalu ya. juga ada kembangkol juga ya. Itu lebih bisa. relatif lebih cepat jadi ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi bukan berarti ini tanpa konsep atau sembarangan, enggak. Ternyata pepaya ini, lalu kemudian ada kembangkol, ada timun, itu untuk menopang biaya operasional alpukat dan duren. Kenapa? Karena dia kan butuh waktu untuk sampai nanti kita panen. Sementara kita nunggu, kita isi dengan semacam kayak tumpang sari, yang relatif waktunya lebih tidak terlalu panjang, tapi juga bisa menghasilkan. Kira-kira seperti itu. Keren banget ini. Sebetulnya pepaya itu gimana sih pemasarannya? Kalau pepaya sampai saat ini nggak ada masalah. Banyak pedagang yang langsung datang ke sini. Oke. Iya. Jadi pokoknya asal ini tetap datang, tetap ambil, tetap jadi duit dan bisa untuk operasional duren ya. Apa aja lah Mas, kita nanam pasti ini kok. Pasti ada yang mau. Pasti ada yang mau ya. Selama memang itu adalah tanaman pakan, pasti nggak mungkin nggak laku ya. Ya jadi jangan takut lah, kita mau nanam pepaya, kita mau nanam kembangkol, kita mau nanam timun, apapun, karena memang itu adalah tanaman pangan, pasti laku, karena itu kan kebutuhan kita. Baik, sekarang kalau boleh tahu, ini beberapa duren yang ditanam itu jenisnya apa aja sih? Ada bawor, musangking, oci, sama super tembaga. Oke, lalu kemudian kayak alpukat nih Pak, banyak banget di sana kita lihat ada beberapa pohon-pohon alpukat di sekitar sini, banyak sampai ke sana-sana. Ini jenis apa nih? Kalau yang kita tanam sih utamanya Miki. Miki ya. Yang lain kayak Has sama Red Vietnam cuman buat selingan aja. Selingan utamanya aja. Miki. Tetap utamanya Miki. Oke. Tapi kalau saya lihat ini satu titik ada 2 pohon. Iya, sama Mas, kayak apa itu? Duren. Duren kita ngejar biar bisa nanam banyak lah. Karena keterbatasan lahan sih. Saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Jadi ini satu pengalaman bagus ya buat kalian, bahwasanya ternyata kita menanam alpukat, menanam duren itu tidak harus satu sendirian berdiri der, itu tidak.
tapi bisa lebih dari satu. Contohnya durian itu bahkan 3, lalu alpukat juga ada lebih dari satu. Beberapa ini kebanyakan 2. Mungkin kelebihannya itu banyak ya. Kelebihannya itu mungkin kita lebih simple, sekali rawat itu sudah dapat 1 atau 2 pohon. Sekali siram kita sudah dapat 1 atau 2 pohon, dan dia akan cenderung lebih kuat saling menjaga dari tiupan-tiupan angin atau apapun barangkali. Ini salah satu dari sistem bertaninya Pak Wawan. Jadi kebetulan kalau yang di sini tuh ada musangking, di sana ada bawor, di sana ada duri hitam, lalu di sana ada super tembaga. Ada beberapa grup memang disamakan, musangking ketemu musangking, super tembaga ketemu super tembaga, bawor ketemu bawor, karena biar nanti nggak miss ya. Lah, ini usia tanam berapa? Saya nanam Januari 2022. Jadi setahun lebih. Setahun lebih sedikit Iya, ya. Oke. Januari 2022. Tapi kalau dilihat setahun lebih sedikit kok sudah sebesar ini, memang Ya, ini kita beli yang dongkelan, berarti ukuran tinggi sekitar 1,5 meter waktu saya beli. wow. Kira-kira berapa harganya waktu itu? Waktu itu beli kalau tidak 150, 200.000. Oke, ternyata salah satu triknya adalah untuk mengejar masa durian ini bisa berbuah, maka belilah durian dongkelan yang memang sudah lumayan besar. Itu harganya sekitar mungkin 200.000, 250.000 tergantung pedagangnya lah ya, barangkali beda daerah tidak sama. Sambil nunggu si durian ini, karena kalau udah seperti ini ya fix lah 3 tahun maksimal 4 tahun itu dia bisa sudah menghasilkan buah durian sesuai dengan yang kita inginkan. Namun 4 tahun itu lama. Untuk menunggu 4 tahun dia susul dengan alpukat. Beberapa tuh ada alpukat sekitar kita banyak sekali. Tapi alpukat juga kan nggak sebentar. Maka kemudian kita bisa akali dengan pepaya-pepaya. Di sekitar kita banyak banget pepaya. Pepaya itu paling cepat jadi duit. Asal sudah begini pedagang datang petik langsung dibayar, di kilo dibayar. Nggak ada susahnya pokoknya, nggak usah cari-cari pembeli. Pembeli datang sendiri. Masih ada sisa-sisa lahan, kita bisa hajar dengan namanya kembang kol. Kembang kol ya, ini sebagian sudah pernah dipetik-petikin. Masih ada sisa lahan, nah terus itu banyak kembang kol di sana juga, banyak kembang kol di sana tuh. Nah, kalau memang masih ada lahan lagi, kita bisa main timun, kita bisa main yang lain-lain. Untuk apa? Sebetulnya target utamanya adalah menunggu durian kita ini. Kenapa? Kalau dia sudah berpanen, dia sudah menghasilkan, mungkin tidak menutup kemungkinan yang lain-lain mungkin pensiun. Ini adalah salah satu trik cara untuk menstabilkan keuangan kita dalam menjalankan produksi durian yang memang butuh waktu. Kira-kira seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Wawan. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah berkunjung. Semoga lain waktu kita akan main-main ke sini lagi dan ya pantas untuk dicontoh. Gitu.